Banyak dari kita yang salah kaprah dalam memahami tradisi, kebiasaan atau budaya dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Padahal budaya, tradisi, adat dengan agama itu harus dibedakan. Mana yang tradisi, mana yang agama. Meskipun harus dibedakan, tapi tidak harus kemudian dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan channel NU Surabaya bersama saya Mafrahul Walidin selaku host, dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ini ada Gus Yakin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Gus? Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah. Ini sahabat-sahabat Nahdien dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang tradisi yang ada di Indonesia terkait Lebaran. Nah, banyak berbagai pihak yang mengklaim dan menyatakan bahwa tradisi-tradisi yang terjadi di Indonesia ini tidak sesuai dengan perspektif Al-Quran dan hadis. Nah, ini kali ini momen kita untuk membahas ini. Bagaimana Gus, kalau menurut pandangan perspektif Al-Quran dan Al-Hadis, menurut pandangan jenengan ini seperti apa sih tradisi mudik Lebaran? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik sahabat Nahdien, banyak dari kita yang salah kaprah dalam memahami tradisi, kebiasaan atau budaya dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Padahal budaya, tradisi, adat dengan agama itu harus dibedakan. Mana yang tradisi, mana yang agama. Meskipun harus dibedakan, tapi tidak harus kemudian dipisahkan. Itu ya Gus. Jadi harus tamyiz, harus dibedakan saja, tapi bukan kemudian dipisahkan. Banyak sekali tradisi-tradisi yang itu kalau dalam sejarah Islam, tradisi-tradisi di kalangan Arab sana, bahkan sebelum Islam datang, jadi kan Arab jahiliyah, ternyata ada yang bertentangan dengan agama kita, Islam yang dibawa oleh Rasulullah, ada yang tidak. Seperti yang bertentangan tradisi minum khamr. Nah, ini kan kebiasaan. Berarti kebiasaan itu sudah ada sebelum Islam datang. Karena khamr ini bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis, sehingga kemudian dalam sejarahnya itu kemudian dihapus oleh Islam, meskipun itu step by step. Dalam sejarahnya, dalam tarikh tasyri' itu, dalam kitab tarikh tasyri' itu disebut ada istilahnya at-tadarruj fit tasyri', bertahap dalam pensyariatan. Seperti kebiasaan khamr itu kemudian pertama kali disebutkan dalam surat Al-Baqarah, diberi penjelasan qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmu ma akbaru min naf'ihima, bahwa khamr itu dan judi itu adalah yang membuat tradisi yang mendatangkan kemudaratan atau dampak negatif yang lebih banyak. Kemudian dikat lagi, dipotong lagi tradisi minum khamr itu oleh Nabi dengan apa? Dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi sudah mulai dibatasi. Justru Islam berarti solutif ya di sini. Sangat solutif sekali. Pelarangan sesuatu itu secara langsung. Sangat solutif dan sangat manusiawi sekali. Karena kan sebuah kebiasaan yang mendarah daging dan turun temurun. Ini kalau di-cut kan tidak bisa langsung begitu, Gus. Harus bertahap dulu. Selama kegiatan atau tradisi itu jauh dari nilai Islam, maka Islam dengan tegas, meskipun dengan cara-cara perjalanannya itu sangat santun sekali, dibatasi. Kemudian kalau sholat tidak boleh mabuk. Baru kemudian ketika sudah sekiranya umat Islam saat itu, para sahabat sudah bisa untuk meninggalkan khamr secara menyeluruh, baru kemudian turunlah ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu, diharamkan. Ada tradisi juga di Arab sana yang ternyata itu tidak dikat, tidak dihapus sama Rasulullah. Dibiarkan. Contoh alat musik yang
Nah, tanda kutip ya. Iya, iya. Karena nanti akan dibelokkan nanti. Loh kan ada itu, hadisnya sahih, hadisnya ini dan sebagainya. Bahwasanya alat musik itu gini. Ingat, itu hadis itu maksudnya adalah alat musik yang disertai dengan kemaksiatan. Nah, ini menarik sahabat Nahdien. Jadi kalau kita luar biasa sekali ya ini Gus Yakin. Jadi alat musik ketika di situ dibiarkan oleh agama bukan berarti kita pukul rata seluruh alat musik diperbolehkan dan Benar. seluruh alat musik dilarang. Benar sekali. Tinggal sama halnya dengan pisau sebetulnya. Tinggal pisau ini dibuat apa? Kalau dibuat untuk bunuh orang ya nggak boleh. Tapi kalau untuk ngerajangi bawang itu kan boleh untuk masak dan lain sebagainya. Alat musik seperti itu. Dan ini mutawatir sahabat Nahdien yang tidak bisa ditolak sama sekali. Bahwasanya Rasulullah itu ketika beliau datang ke Madinah, meskipun ini ada berbeda pendapat antara Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah atau beliau datang dari peperangan Tabuk. Beliau kemudian disambut dengan dufuf, dengan terbang, Rebana ya. rebana, dengan sholawat yang masyhur sekali, tola al badru alaina min thaniyatil wada dan lain sebagainya. Bahkan dalam sebuah hadis, Siti Aisyah itu pada salah satu hari raya, beliau itu di rumah Siti Aisyah, rumahnya Rasulullah kan. Itu kemudian Siti Aisyah memasukkan dua temannya untuk untuk nyanyian dan sama menghibur lah karena hari raya saat itu kan ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq saat itu masuk. Abu Bakar kan ayahnya Siti Aisyah, Ini jadi masuk hari raya. Hari raya. Masuk ke rumahnya kan bebas karena kan putrinya kan ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini marah, membentak Siti Aisyah. Dan saat itu Rasulullah sudah ada di rumah. Jadi Rasulullah itu masuk, Siti Aisyah sudah ada di dalam. Sudah ada di dalam sama temannya nyanyi-nyanyian istilahnya. Menghibur diri karena hari raya. Ya. Rasulullah melihat, kemudian Rasulullah tidur. Berarti Rasulullah tidak melarang saat itu. Tidak melarang. Andaikan itu memang dilarang, tentu Rasulullah sudah langsung. Nah, saat itu Rasulullah sudah masuk dan kemudian Rasulullah tidak melarang. Abu Bakar As-Siddiq mendengar, loh Rasulullah baru masuk. Kok ini masih main ini? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Mizmarus syaitun indan Nabi, apakah seruling setan ini diperdengarkan di samping Rasulullah SAW? Kemudian ternyata Rasulullah SAW itu kemudian mengatakan, da'huma, biarkan mereka. Karena mereka ini dalam sebuah riwayat fi yaumil aid, karena mereka ini di hari raya. Itu hadisnya sahih. Masya Allah, ini sahabat-sahabat Sahih Bukhari. Ini perlu kita tahu nih dari hadis ini, berarti menghibur diri, hiburan yang seperti tradisi-tradisi di hari raya Lebaran ini kan sering ya di masyarakat kita. Selama tidak berbau maksiat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka Nabi Muhammad memperbolehkan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan dalam Islam. Datangnya Islam itu melalui tahapan memperhatikan manusia itu secara budaya dan emosional karakternya. Benar. Termasuk Rasulullah. Rasulullah tidak pernah makan makanan yang bukan makanannya orang Arab. Nah, ini begini, Rasulullah tidak mengganti bajunya dengan baju yang lain. Rasulullah pakai bajunya orang Arab saat itu. Berarti kan ini budayanya sana tetap dipakai sama Rasulullah. Ini gini guys, kan banyak nih tradisi-tradisi seperti hiburan itu kemudian oleh beberapa kelompok-kelompok yang mungkin dia sedikit-sedikit kita harus mengikuti perspektif Al-Quran, perspektif Sunnah. Ini sering kita itu dianggap bid'ah. Tradisi-tradisi itu gimana Gus? Benar. Hanya saja mereka menganggap bid'ah karena mereka tidak sampai ilmunya ke dalilnya Al-Quran dan hadisnya. Tidak paham ya. Tidak paham, belum paham. Contoh misalnya Gus, yang sering sekali terjadi ketika Hari Raya Idul Fitri. Kebiasaan kita, dan ini tidak ada selain di Indonesia. Iya. Halal bihalal Gus. Halal bihalal, unjung-unjung setelah sholat selesai kemudian minta maaf ke kampung-kampung. Saya 5 kali Lebaran di Mesir itu nggak ada seperti itu. Nggak ada di sana. Nggak ada. Setelah selesai sholat ya sudah, orang-orang pulang selesai. Nggak ada itu kemudian di masjid ayo salam-salaman, kemudian ke tetangga unjung-unjung gitu kan. Termasuk ngasih ampau, ada dalilnya itu Gus. Nah itu gimana kalau ini gini sahabat Nahdien, menarik nih. Berarti ngasih angpau itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Coba dibuka surat Al-Baqarah
Mohon maaf, surat Ali Imran 133 sampai 135. Sebentar, kita ini sahabat Nahdien diperintahkan Allah untuk puasa Ramadan. Tujuannya kan la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah. Lah, orang yang bertakwa itu dijelaskan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ayat 133 berbunyi, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah menuju ampunan Allah dan menggapai surga Allah yang luasnya terbentang antara langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti kan la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa itu agar apa? Agar kita mempunyai sifat-sifat ciri-ciri muttaqin sini. Siapa mereka? Dijelaskan oleh Allah di surat Ali Imran ayat selanjutnya 134 sampai 135. Dalilnya Al-Qur'an itu, kata Gus. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Yaitu orang yang bertakwa itu satu, yang dia bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Bersedekah. Bukankah ketika anak-anak kecil ke rumah kita, keponakan kita, tetangga kita, lalu kita beri uang semampu kita. Kalau kita punya uang banyak berarti 5 ribuan atau 10 ribuan. Kalau ya 2 ribu untuk syarat saja agar mereka ini bahagia, senang. Yunfiquna fis sarai wad dharra. Kemudian wal kaziminal ghaiz, yang menahan amarah, wal afina 'anin nas. Wal afina 'anin nas ini memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita setelah sholat Idul Fitri, kemudian kita maaf-maafan, kita minta maaf keliling kampung, unjung-unjung, halal bihalal, atau silaturahim. Jadi kalau mereka tidak mau menggunakan kalimat halal bihalal, kemudian mereka menggunakan silaturahim. Sama saja sebenarnya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tradisi-tradisi yang dipelopori oleh ulama kiai-kiai kita. Tujuannya ini, wal afina 'anin nas. Jadi mengamalkan salah satu tanda ciri orang-orang yang bertakwa. Yang tujuannya kita puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun. Ternyata wal afina 'anin nas. Memaafkan agar apa? Setelah hari raya Idul Fitri, kita fitrah, kita nol. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadisnya sahih Bukhari. Siapa yang dia puasa Ramadan maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu-lalu. Ini dosa dengan Allah. Dosa dengan manusia beda lagi ya. Beda lagi. Hakul adami. Makanya ulama kita, kiai-kiai kita itu membuat tradisi seperti ini. Ayo setelah selesai salat Idul Fitri, unjung-unjung, kemudian ke tetangga, ke rumah tetangga, keliling kampung, keliling desa, sampai nanti ada pertemuan A, B, C dan lain sebagainya, halal bihalal itu tadi, silaturahim, kumpul keluarga biasanya. Itu tujuannya mengamalkan ini. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kegiatan itu baik apa buruk sih? Baik tuh. Saling minta maaf, saling memaafkan itu baik. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ngasih uang ke keponakan itu kan baik. Ngasih uang ke tetangga itu kan baik. Ngasih uang ke saudara, makanya sampai ada bingkisan biasanya. Sudah dapat bingkisan jenengan? Hyper gitu. Iya, hyper itu. Parsel itu dalam rangka wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi sahabat Nahdien, sudah kita benar-benar harus percaya betul kepada kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, bahwasanya mereka membuat sebuah tradisi, membuat sebuah kegiatan, membuat sebuah kebiasaan yang kemudian ini disemarakkan di negeri kita Indonesia, itu bukan tanpa dalil. Justru malah beliau-beliau itulah sangat alim terhadap Al-Quran dan hadis, sehingga apa? Sehingga itu semua dilakukan. Kalau hadisnya banyak, Gus. Hadisnya banyak tentang bagaimana kita mengampuni, memaafkan orang lain. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha itu beliau orang yang pertama kali menyatakan bahwasanya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan beliau kemudian mengatakan wala yajzi bis-sayyi'ati sayyi'atah. Rasulullah tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa. Walakin akan tetapi ya'fu wa yasfah. Rasulullah itu memaafkan. Lagi-lagi pada hadis ini ternyata ada memaafkan. Itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mohon maaf, Gus. Rasulullah itu ketika tahun 8 Hijriah Fathu Makkah,
Menaklukkan Mekah ya Gus. Penaklukan kota Mekah. Dan ini hadisnya mutawatir. Maksudnya mutawatir itu banyak orang yang mengetahui hadis ini Dan saat tidak itu. dimungkinkan untuk berbohong, untuk berdusta. Benar, sudah tidak usah diperdebatkan lagi, diteliti lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memaafkan Hindun binti Utsbah bin Rabi'ah dan menerima Islamnya Hindun binti Utsbah bin Rabi'ah. Hindun binti Utsbah bin Rabi'ah adalah sosok perempuan yang dia istrinya Abu Sufyan, yang dia putrinya Utsbah bin Rabi'ah, keponakannya Syaibah bin Rabi'ah. Utsbah ayahnya Hindun dan Syaibah pamannya Hindun ini meninggal dunia pada peperangan Badar, dan itu di tangannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Seorang orang kafir di barisan orang. Benar. Ketika perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasulullah Sayyidina Hamzah wafat. Hindun datang dan memutilasi Hamzah. Dan itu Rasulullah melihat pada tahun 8 Hijriah, dan itu pada bulan Ramadan. Hindun minta maaf dan ingin masuk Islam, diterima maafnya oleh Rasulullah dan dipersilakan masuk Islam. Akhlak Rasulullah memaafkan. Nah, bukankah ini termasuk hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya sahabat-sahabat Nahdliyin, kalau kita pahami, nah ini kerangka berpikir, kebetulan beliau ini merupakan salah satu pengurus di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, dan kita memahami hadis, memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu substansional ya Gus. Benar. Berarti bukan hanya tekstual. Ternyata kalau kita pahami dari pembahasan kali ini, banyak sebagian kelompok oknum ya Gus, oknum memahami bahwa sesuatu yang tidak berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah itu ternyata bukan tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi mereka tidak memahami isi dari kandungan As-Sunnah dan Al-Quran tersebut. Oke. Baik, ini sangat menarik ya sahabat-sahabat Nahdliyin, tapi mengingat waktunya sudah sangat tidak terasa ya ini tadi Gus, sangat terbatas. Sebenarnya masih banyak yang mungkin kita bisa bahas bersama beliau. Gus yakin ini Masya Allah sahabat-sahabat Nahdliyin, karena memang keterbatasan waktu ya, semoga tadi itu bisa bermanfaat. Mungkin bisa disimpulkan Gus dari tadi yang kita bahas. Baik sahabat Nahdliyin, tidak semua tradisi budaya itu kemudian digerus dan dipangkas oleh Islam. Islam tetap memilah mana tradisi yang bertabrakan dengan Islam, mana yang tidak. Selama tradisi itu tidak bertabrakan dengan Islam, maka tentu Islam memberikan ruang yang begitu luas untuk melakukan dan melestarikan tradisi itu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Sehingga Islam datang tidak untuk menggerus kesenangan dan kecondongan manusia, namun Islam datang untuk mengatur dan mengarahkan kesenangan dan kecondongan manusia itu untuk menjadi lebih baik lagi. Dan alhamdulillah kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, habaib kita adalah orang-orang yang alim betul terhadap Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Maka beliau tidak mungkin membuat sebuah tradisi, membuat sebuah kebiasaan itu bertolak belakang dan berpunggungan dari Al-Quran dan hadis, atau malah melanggar Al-Quran dan hadis. Itu tidak mungkin. Sehingga kita akan semakin mantap dan semakin yakin bersama Nahdlatul Ulama. Masya Allah, terima kasih Gus. Ini sahabat-sahabat Nahdliyin, jadi pembahasan kali ini sangat-sangat bermanfaat. Semoga kita senantiasa dalam barisan Nahdlatul Ulama dan sehat selalu Gus. Amin, amin, amin. Gus yakin. Oke, terima kasih. Jangan lupa ikuti terus channel NU Surabaya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.